Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani dari Prodi Keperawatan S1 NIM 105. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Materinya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang kosakata. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam baku dapat berupa ragam baku lisan dan ragam baku tulis, dengan pembakuan bahasa yang mencakup bidang ejaan, ucapan atau lafal, perbendaharaan kata, istilah, dan tata bahasa. Diharapkan agar ada keseragaman di dalam pemakaian bahasa bagi seluruh masyarakat pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa Indonesia baku digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti komunikasi resmi, surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman resmi, dan perundang-undangan, pembicaraan resmi, pidato, ceramah, memberi kuliah, memimpin rapat dinas dan atau berdiskusi, penulisan karya ilmiah, dan laporan resmi. Penggunaan bahasa Indonesia baku artinya penggunaan bahasa Indonesia dengan pemilihan kosakata yang baku dan penggunaan kaidah tata bahasa yang baku pula. Yang kedua adalah bahasa Indonesia dan fungsinya. Pengertian. Bahasa. Bahasa sering diartikan orang sebagai alat komunikasi. Pengertian yang demikian itu sebenarnya merupakan pengertian yang dirancaukan dengan fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat pengungkap perasaan, dan alat pengungkap pikiran. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda, lambang, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrер dan konvensional. Fungsi umum bahasa sebagaimana telah dikemukakan di atas. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat, ada komunikasi atau saling hubung antar anggota. Untuk keperluan itu dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Fungsi khusus bahasa, Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, poetik, fatik, dan metalingual. Yang ketiga, kalimat dalam bahasa Indonesia. Pengertian. Kalimat dalam bahasa Indonesia mempunyai 2 pengertian. 2 pengertian ini mengacu pada konsep bahasa itu sendiri, sebab bagaimanapun juga kalimat merupakan bagian dari bahasa, karena bahasa itu mempunyai 2 pengertian, yakni bahasa dalam bentuk primer dan bahasa dalam bentuk sekunder. Maka pengertian kalimat juga mempunyai 2 pengertian. Dalam bentuk primer atau lisan, kalimat adalah satuan gramatikal yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud sekunder atau tulisan, kalimat adalah satuan gramatikal tulis yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik 2, tanda pisah, dan spasi. Bagian-bagian kalimat. Yang pertama, kalimat dan klausa. Baik kalimat maupun klausa merupakan konstruksi sinaksis yang mengandung unsur predikasi. Konstituen kalimat. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut dengan konstituen. Konstruksi. Yang ketiga, unsur wajib dan tak wajib. Kalimat terdiri atas unsur predikat dan subjek. Yang keempat yaitu keserasian unsur kalimat. Penggabungan 2 kata atau lebih dalam suatu kalimat menuntut adanya keserasian baik segi makna maupun bentuk. Yang keempat adalah seluk-beluk bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Pembagian kalimat pun didasarkan pada lapis bentuk dan lapis arti atau makna. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat perintah, tanya, perintah, seru, dan emphatik. Kalimat-kalimat berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu kalimat mayor dan minor. Yang kedua, kalimat tunggal dan majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat majemuk memiliki klausa lebih dari satu. Yang ketiga yaitu kalimat verbal dan nominal. Yang keempat, kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat berdasarkan makna. Yang pertama kalimat berita, kedua kalimat tanya, yang ketiga kalimat perintah, yang keempat kalimat seru, yang kelima kalimat emphatik. Yang terakhir yang kelima yaitu mengenali fungtor-fungtor kalimat dalam bahasa Indonesia. Cara mengenali fungtor subjek dan predikat. Fungtor subjek dan predikat dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan apa atau siapa. Contoh cara mengenali subjek dan predikat. Di dalam suatu kalimat dapat dikemukakan sebagai berikut. Contohnya yang pertama yaitu adik datang. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah siapa yang datang? Jawabnya adalah adik. Jawaban dari pertanyaan tersebut berarti sebagai subjek. Kalimat itu dalam kalimat satu. Itu yang sebagai subjek berarti adik, sebab adik yang menjadi jawaban atas pertanyaan siapa yang datang. Bentuk yang digunakan untuk bertanya dalam hal itu yang dalam kalimat tersebut adalah datang, berarti sebagai predikat. Yang kedua, cara mengetahui objek dalam suatu kalimat. Objek dapat dikenali lewat kalimat aktif transitif. Ciri utama kalimat aktif transitif adalah predikatnya berlawanan me. Dengan demikian, apabila predikat kalimat tersebut tidak berlawanan me dengan sendirinya, tidak akan ada objek di belakang kalimat itu. Yang ketiga, cara membedakan pelengkap dengan keterangan dalam suatu kalimat. Fungtor pelengkap dapat diketahui setelah seseorang itu paham tentang ciri-ciri keterangan. Suatu konstruksi dapat dikatakan sebagai keterangan apabila konstruksi itu dapat dimutasikan di depan atau di belakang kalimat.